adalah Injil Markus pasal 1, 21 hingga 28. Demikian kisahnya. Markus 1, 21 hingga 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, kebanyakan kalau kita mendengar atau membaca cerita tentang orang kerasukan setan seperti ini, kita berasumsi, oh itu orang tertentu, orang yang dirasuki. Waduh, ngeri ya, atau kesian ya dia, what happened to him or to her, sampai dia kerasukan begitu. Pokoknya bayangan visual kita adalah itu orang lain. Fenomena itu tidak ada hubungannya dengan aku. Itu bukan aku, bukan saya. Atau malah mungkin ada orang yang pernah menyaksikan sendiri, bukan cuma mendengar cerita. Ada orang yang kerasukan dan orang itu menggelepar, bergulung-gulung, menangis. Ada yang tertawa keras atau mengeluarkan suara aneh, bahkan teriak dengan mata membelalak, dan kekuatannya berlipat kali ganda. Bahkan ada yang mengeluarkan suara binatang dan seterusnya. Dan kita bilang ini orang kerasukan setan. Tapi sekali lagi itu orang lain, bukan aku. That's not me. Tetapi saudara, benarkah begitu? Benarkah cerita ini hanya tentang seseorang tertentu? Seseorang yang lain daripada kita, yang tidak ada hubungannya dengan saya dan Anda. Ini cerita tentang orang lain, orang yang kerasukan. Jangan kita buru-buru berasumsi. Mari kita cermati cerita ini lebih dalam. Perhatikan ayat 24. Teriak orang yang kerasukan itu adalah, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami."
Roh jahat itu memakai kata ganti orang pertama kami. Jamak, plural. Tidak cuma satu, tetapi banyak. Di hadapan Yesus yang penuh dengan otoritas itu, roh jahat itu memang harus mereveal dirinya yang sebenarnya. Dia tidak mungkin menyembunyikan. Di hadapan Yesus dia harus mengaku dengan jujur siapa dia. Dan orang itu mengaku, atau roh jahat itu mengaku, dia tidak sendirian, melainkan banyak. Kami, artinya ia itu banyak. Ia ada di mana-mana. Bahkan di dalam rumah ibadat pun waktu itu ada. Roh jahat itu ada di mana-mana. Banyak. Markus memakai bahasa Yunani pneumati akatarthoi. Artinya the unclean spirits, the impure spirits, roh najis, roh kotor. Pekerjaannya memang mengotori jiwa manusia, supaya manusia makin meninggalkan dirinya yang asli sebagaimana dia diciptakan Tuhan. Sederhananya, pekerjaannya mengotori jiwa manusia sehingga membuat orang itu jadi orang lain, bukan dirinya lagi. Saudara-saudara, kalau ada orang yang sedang dikuasai oleh amarah yang besar, dia bisa melakukan hal-hal yang ekstrim, yang beringas, bukan? Dan itu mengagetkan kita. Kalau ada orang sedang dikuasai kemarahan dan menjadi beringas, kita melihat dia seperti bukan orang itu lagi. Ini orang apa monster? Atau orang yang sedang dimabukkan oleh kekuasaan, dia bisa main seruduk sana, tabrak sini, tabrak sana, sampai kita jadi kaget. Dulu dia tidak begini sebelum berkuasa. Sekarang setelah berkuasa, kok seperti ini? Seperti bukan dia lagi. Orang yang dikuasai oleh kekosongan, kehampaan, rasa sepi sekali, dia bisa bertingkah aneh, so desperate and suicidal, punya kecenderungan membunuh diri. Tidak seperti yang kita kenal selama ini. Orang yang sedang dikuasai oleh loneliness, dia bisa menghancurkan dirinya sendiri. The unclean spirits ini memang ingin mengaburkan jejak-jejak kemanusiaan yang ada pada manusia. Dirinya yang asli ditinggalkan. Orang dibuat menjadi orang lain, bukan dirinya lagi. Tapi sebenarnya, saudara, roh ini mengotori bukan cuma jiwa satu orang tertentu, melainkan jiwa banyak orang. Sebab dia memang banyak. Di cerita Alkitab lain disebutkan dia legion. Satu pasukan. Jumlahnya banyak. Dan dia mengotori jiwa banyak manusia. Ada yang dikotori dengan amarah dan kebencian.
Ada yang dikotori dengan kesombongan luar biasa. Ada yang dikotori dengan kepahitan, bitterness. Ada yang dikotori dengan kesedihan yang dalam. Ada yang dikotorinya dengan kekosongan yang menyayat. Ada yang dikotorinya dengan kepalsuan dan tipu daya. Ada yang mix, campur sari. Ada yang dikotori, dicemarinya dengan keinginan untuk mengambil yang bukan miliknya. Ada yang dikotori dengan keinginan untuk mengkhianati, untuk membalas, bahkan membunuh. Sekali lagi, saudara-saudara, ini bukan monopoli satu orang. Ini terjadi pada banyak orang. Roh itu mengotori jiwa banyak orang. Siapa bisa bilang kita bebas dari semua bentuk kekotoran yang saya sebutkan tadi? Hanya pada umumnya semua itu bercokol di dalam sini, tersembunyi, hidden, tidak terlihat, menjadi evil yang ada di dalam hati. Hanya kadangkala terjadi ada satu manusia atau orang-orang tertentu dari yang banyak itu yang sudah tidak sanggup lagi menyimpan atau memendam di dalam sini. Istilahnya dia sudah meledak, meletuskan sampah-sampah dari jiwanya yang tercemari itu. Dan saat itu dia sudah betul-betul menjadi bukan dirinya sendiri lagi. Lalu kita bilang, dia kerasukan. Tapi sebenarnya dia tidak sendirian. Sampah kotor jiwanya sama dengan yang dipendam oleh banyak orang lain. Hanya saja dia yang tidak tahan untuk mengeluarkannya. Sampah kotor jiwanya sama dengan yang mendekam di alam bawah sadar banyak orang lain. Cuma kebetulan dia yang tidak tahan lalu speak up, mewakili yang lain, meledakkannya menjadi orang yang kerasukan. Di Amerika, saudara, ada banyak perempuan yang hidup memendam kesedihan, rasa malu, trauma, dan amarah atas kejadian masa lampau, dibully, atau mengalami pelecehan seksual, atau pemerkosaan oleh tokoh terkenal di masyarakat. Tokoh yang disanjung-sanjung di masyarakat. Dan akhirnya, setelah sekian tahun lamanya, salah satu dari perempuan-perempuan itu berani speak up, minta keadilan. Kasusnya dibongkar. Dan sesudah itu, you know what? Satu demi satu yang lain, perempuan-perempuan lain muncul dan mengakui pengalaman buruk yang serupa dengan yang dialami perempuan yang pertama kali speak up itu. Sampai kemudian muncul gerakan yang dinamai Me Too.
Aku juga. Aku juga dibegitukan. Tokoh yang sama itu melakukan terhadap si A, terhadap si B, terhadap si C. Aku juga. Me too. Pengalaman yang sama. Hanya setelah yang satu speak up, yang lain berani mengakui. Aku sama mengalami. Me too. Saudara sekalian, bagi saya ini semacam analogi. Artinya, kalau kita bersedia jujur pada diri sendiri terhadap ledakan bawah sadar yang diekspresikan oleh orang-orang tertentu, sebenarnya kita juga bisa bilang, itu saya banget. Me too. Hanya mungkin itu berupa bisikan dalam hati. Tidak usah kejadian beneran. Kadang-kadang Anda nonton film saja. Anda nonton movie, dan tokoh-tokoh di film itu sedang mengekspresikan secara dramatis sebuah ledakan emosi, entah dalam dialognya, atau gestur badannya, atau tingkah lakunya. Dan tokoh itu tiba-tiba kita nonton tokoh itu tercekat di situ, dan dalam hati kita bilang, itu aku banget. Saya seperti familiar dengan tokoh itu. Ekspresinya itu sebenarnya sama dengan yang ada di dalam diri kita. Atau kadang-kadang Anda menyaksikan di film, bajingannya terbalas. Orang jahatnya akhirnya terbalas, kena karmanya. Kita senang nontonnya. Karena kita sebenarnya punya alam bawah sadar, orang yang menjahati kita harusnya mengalami seperti itu. Me too. Saya share perasaan itu. Artinya apa? Artinya saudara-saudara bahwa kita semua ini punya endapan-endapan alam bawah sadar yang menyimpan banyak jiwa yang sebenarnya dikotori oleh realitas kehidupan ini. Entah itu kekecewaan yang berat, entah itu kesedihan yang dalam, entah itu amarah yang besar, apa saja keputusasaan tersimpan di dalam hati kita. Harus kita akui, di dasar hati kita ada endapan bawah sadar yang banyak kekotoran. Kekotoran yang bisa membuat kita jadi orang lain. Tidak sinkron lagi dengan diri kita sebenarnya. Itu sebabnya ada anak Tuhan, tetapi ucapannya cuma umpatan setan. Anak Tuhan tapi mulutnya penuh dengan maki-makian. Ada orang berpendidikan tetapi kelakuannya seperti orang tidak terpelajar. Ada orang Kristen tetapi serakahnya seperti orang tidak pernah diberkati Tuhan. Ada. Isi Alkitab tahu, tetapi itu tidak terbaca dari tingkah lakunya sama sekali. Church goer, tetapi serentak evil doer. Ada banyak. Tidak cocok, tidak sinkron. Itulah pekerjaan the unclean spirit. Pekerjaan the unclean spirit adalah membuat manusia menjadi tidak sinkron antara dirinya yang sesungguhnya dengan yang
menampilkannya dalam ekspresi, kata-kata, perbuatan, tingkah lakunya. Dibuat tidak sinkron. Pengunjung gereja, church goers, tetapi evil doers, pelaku kejahatan. Itu yang dilakukan oleh evil spirits. Dan dia mau membawa manusia menjadi seperti dirinya. Sebab evil spirit itu dalam cerita ini mengaku kenal Yesus. Aku tahu siapa engkau. Tapi semua tindakannya against Jesus. Mengaku kenal Yesus. Tetapi prakteknya dia melawan Yesus. Itu evil spirit. Dan dia mau menjadikan manusia seperti dirinya. Tidak sinkron seperti itu. Dan Tuhan Yesus sangat tidak menyukai ketidaksinkronan seperti itu terjadi pada manusia. Sebab itu membuat seseorang tidak dikenalinya lagi pada hari penghakiman, hari terakhir. Karena orang itu sudah menjadi orang lain yang bukan dirinya. Yesus tidak mau kehilangan the real you and the real me. Perhatikan saudara, di Matius 7 ayat 22-23 Tuhan Yesus berkata begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, evil doers. Perhatikan, pada hari terakhir Yesus bisa tidak mengenali orang yang dalam hidupnya selalu menyebut nama Tuhan, 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 dan melakukan banyak perkara-perkara yang kelihatannya melayani Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Sebab apa? Sebab terjadi ketidaksinkronan itu. Kalau kamu cuma church goers, tetapi kamu menjadi evil doers, I don't even know you. Itulah yang Tuhan Yesus berikan peringatan kepada kita sekalian. Supaya kita jangan hanya menjadi orang Kristen, church goers, yang serentak adalah evil doers. Jangan kita ngakunya kenal Yesus, tahu Yesus, tetapi sama sekali tidak melakukan perbuatan Yesus. Jangan menjadi orang Kristen yang kalau sudah urusan uang, gak kelihatan lagi Kristennya. Banyak orang seperti itu. Kalau sudah perkara money, kita tidak bisa lihat lagi dia Kristen atau bukan. Makanya ada orang ateis yang memberikan sindiran. Oh, kalau sudah soal uang, semua orang agamanya sama. Ya, tidak enak didengar, tapi itu benar. Kerap kali kalau sudah menyangkut soal uang, agama semua orang sama, yaitu uang itu sendiri yang disembahnya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus waspada. Jangan menjadi anak Tuhan yang tingkah lakunya lebih cocok dengan anak setan. Oh, suka mengusir setan dari orang lain.
Bahkan pakai nama Tuhan mengusir setan dari orang lain. Tapi setan dalam dirinya sendiri dipelihara. Tidak cocok. Tidak sinkron. Jangan sampai kita cuma mengaku kenal Yesus, tapi pada akhirnya tidak dikenal oleh Yesus. Mengenal Yesus itu penting. Tapi pada akhirnya yang jauh lebih penting adalah Yesus mengenali kita atau tidak. Oleh karena itu saudara, cerita ini bukan hanya cerita tentang orang yang kerasukan roh jahat orang lain. Tapi ini juga cerita tentang saya dan Anda. Tentang kita. This is our stories. Sebab the unclean spirits itu banyak. Jumlahnya banyak. Triksnya banyak. Tipu dayanya banyak. Manipulasinya banyak. Manifestasinya banyak. Semua dari kita tidak luput diserbunya. Jiwa kita ingin diacak-acaknya, dikotorinya, supaya cepat atau lambat kita menjadi asing dari diri kita sendiri. Kita menjadi split, terbelah, dan kita kehilangan diri kita sendiri jadi orang lain. Don't let that happen to us. Ini maksud cerita ini. Oleh sebab itu, Yesus memperagakan siapa dirinya. Dia putra Allah yang punya authority, full authority, memerintah siapa saja, termasuk roh jahat. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya di ayat 26, diam, keluarlah daripadanya. Hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Yesus menawarkan kepada kita pembebasan. Semua dirty stuff yang ada dalam hati kita patut dikeluarkan di hadapan Yesus. Yesus yang sanggup membersihkan kita. Jangan biarkan saudara dirty stuff terpendam dalam hati dan alam bawah sadar kita. Jangan pura-pura Anda tidak punya itu. Jangan diabaikan. Jangan tidak diakui. Lebih baik kita dengan jujur mengakui jiwa kita tidak bebas dari pencemaran itu. Lebih baik kita membukanya di depan Yesus, dan Yesus yang melemparnya keluar jauh dari diri kita. Hanya Dia yang sanggup melakukan itu. Oleh sebab itu saudara, jangan biarkan kita biasa memendam dalam hati kita semua perasaan-perasaan negatif, amarah, dendam, kekecewaan, kebencian, iri hati, kecemasan yang berlebihan. Kita simpan, kita pendam. Itu akan mengotori jiwa kita. Itu menjadi tempat yang enak untuk the unclean spirit mengacak-acak jiwa kita. Don't let that happen. Kita harus membiasakan diri datang pada Yesus. Ada sebuah nyanyian, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua
yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Biasakan datang pada Tuhan dan berkata seperti kata nyanyian ini. Jangan biarkan yang terselubung itu tetap terselubung. Orang-orang Israel punya tembok ratapan, tempat mereka meratap di depan Tuhan, membawa semua bebannya. Tidak apa-apa, meratap kepada Tuhan itu sehat. Orang Katolik punya sakramen pengakuan dosa, Beicht. Mereka datang ke gereja mencari romo, lalu mereka menceritakan beban-beban, rasa bersalah, rasa malunya. Itu sehat. Orang Kristen Protestan punya liturgi pengakuan dosa. Kita datang untuk mengaku. Jangan isi doa kita dengan permintaan saja, tetapi isi doa kita dengan confession, pengakuan. Tidak penting bentuknya apa, pada akhirnya tetapi yang paling penting adalah datang pada Yesus melalui cara apa saja dan mengatakan apa yang ada di dalam hati kita dengan apa adanya, dengan jujur. Beban-beban apapun, bukan hanya dosa, tetapi beban mental, rasa tertekan, dan semua perasaan yang membuat kita malu untuk diutarakan kepada orang lain. Utarakanlah itu kepada Yesus. Jangan dipendam. Jangan tunggu sampai meledak. Biarkan apa yang menjadi kerak-kerak yang kotor itu kita biasa bawa di depan Yesus, dan kita percaya hanya Dia yang bisa melepaskan kita dan cleanse, membersihkan jiwa kita dengan darah-Nya. Tadi kita sudah nyanyikan, hanya darah Yesus yang bisa melempar pekerjaan iblis dari hidup kita. Yesus mengajar kita berdoa apa? Lepaskanlah kami dari yang jahat, deliver us from evil. Bukan lepaskanlah dia dari yang jahat, bukan lepaskanlah mereka dari yang jahat, tapi lepaskanlah siapa? Kami. Sebab apa? Sebab the evil one itu tidak selalu datang dari luar sana. The evil one itu tidak selalu terjadi pada orang lain di luar kita. Evil itu bisa ada di mana? Di sini. Di hati kita. Hati yang dicemari oleh the unclean spirits lewat berbagai macam cara. Don't let that happen. Datang pada Yesus. Utarakan isi hati ini. Minta Dia melepaskan diri kita dari yang jahat. Deliver us from evil. Sebab bukan hanya evil yang dari luar, strangers out there yang berbahaya, tapi juga evil yang ada di dalam kita ini. The dark side, the strangers here within ourselves. Itu juga yang jauh lebih berbahaya. Dan hanya Yesus yang sanggup mengeluarkannya dan membersihkan jiwa kita dengan kuasa darah-Nya. Amin. Kita nyanyi satu lagu tadi ya, jiwaku terbuka. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Sekali lagi kita katakan jiwaku, jiwaku terbuka untukmu. Selidiki dan nyatakan segala perkara, nyatakan segala perkara, singkapkan yang terselubung, singkapkan semua yang terselubung, supaya kami berdekat di hadapan-Mu, supaya ku layak di hadapan-Mu. Sekali lagi, jiwaku terbuka untukmu. Jadikan doa ini, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Singkapkan, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, di mana Engkau sudah mengingatkan kami kembali, bukan mereka, tapi kami Tuhan. Selidikilah hati kami, apa yang salah Tuhan, Engkau selidiki. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami, yang sadar atau yang tidak sadar Tuhan, di bawah alam sadar kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau berbalik Tuhan. Tolong kami, bersihkan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat Pak Pipi yang sudah menyampaikan firman. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami. Oh Tuhan, create in us a clean heart and renew a right spirit within us. Bila segala pikiran atau rancangan jahat di dalam hati atau pikiran kami, ya Tuhan, Kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami boleh mengasihi kami sesama-sesama, bukan rancangan jahat tapi rancangan kebaikan, karena itu yang Kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih buat Pak Pipi yang sudah menyampaikan firman-Nya. Biar Kau sendiri ya Tuhan yang menyertai hamba-Mu dimanapun Pak Pipi ya Tuhan menyampaikan firman-Nya, juga di pelayanan di gerejanya. Engkau sendiri memakai dia itu sebagai sumber kekuatan bukan buat jemaatnya. Demikian juga keluarga
dan anak-anaknya. Kau berkati, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga buat setiap kami yang sudah hadir di dalam kebaktian ini. Terima kasih kau mampukan kami untuk hadir di sini. Terima kasih buat kesehatan yang sudah kau berikan kepada kami. Tapi mengingat ya Tuhan, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang pada saat ini tidak hadir atau mereka yang pada sakit ya Tuhan. Oh Tuhan, kau sertai mereka, kau pilih mereka, kau jamah mereka. Khususnya mendoakan buat Ciliani. Oh Tuhan, belas kasihan-Mu kepada Ciliani ya Tuhan. Dia menahan kesakitan di sini dan di sana ya Tuhan. Tapi Engkau Allah tabib yang ajaib, yang tidak mungkin bagi manusia. Engkau mampu untuk mentahirkan dan menyembuhkan Ciliani. Demikian juga kau Handi ya Tuhan, yang terima kasih atas kasih setianya, yang setiap minggu meskipun dengan kesakitan masih datang dan masih mau melayani di sini. Oh Tuhan, kami menyerahkan proses penyembuhannya, juga yang masih melakukan cuci darah. Oh Tuhan, belas kasihan, bukan kami menyerahkan keluarga ini, kau Handi dan Ciliani ke dalam Tuhan. Demikian dengan Pak Robi. Terima kasih ya Tuhan, kau sudah keluarkan Pak Robi dari rumah sakit dan sekarang dalam proses penyembuhan. Biar Pak Robi makin hari makin kau kuatkan. Terima kasih juga penyertaannya, kekuatan juga buat istrinya yang setia, Priscilla yang menemani, tetap mendoakan. Demikian juga Pak Ritiau yang masih dalam penyembuhan stroke, kau sertai. Terima kasih dengan keadaannya masih tetap setia melayani Engkau. Demikian juga Ibu Lydia yang setia menemani. Demikian juga Pak Emil, Engkau tahu sekarang apa yang penyakit apa yang dialami. Oh Tuhan, kami juga menyerahkan Tante Trace yang masih dalam penyembuhan dari stroke-nya. Bagi manusia tidak ada yang sangat mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau mampukan untuk Tante Trace ya Tuhan kembali normal. Kami menyerahkan Tante Trace juga demikian yang Linda yang take care of her. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan saudara kami yang lain yang sakit, yang kami tidak bisa menyebutkan namanya, tapi Engkau tahu mereka. Demikian juga para senior Tante Olga, terima kasih ya Tuhan, kau Tante Olga masih setia bisa datang ke sini. Juga Iing, juga Timudon, Tante Yulis, Tante Riani, Tante Yuliana, juga Tante Christina, dan juga Kokeh ini. Dan setiap senior citizen yang belum kita sebutkan, kau tahu mereka. Terima kasih dengan usia yang sudah usur, tapi Engkau tetap setia kepada mereka. Biar mereka makin hari makin dekat kepada Engkau ya Tuhan, tetap setia dan memegang teguh ya Tuhan iman mereka. Kami juga menyerahkan Ika yang masih bergabung dalam she lost her husband for Yosafat, dan Kau sendiri menghibur dan memberi kekuatan, memberi damai sejahtera yang melebihi kekuatan manusia. Demikian juga nanti Sabtu yang akan memorial service, biarlah semuanya boleh berjalan lancar. Tetap bersama Ika dan keluarga ya Tuhan, berserta mereka. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan dan juga mereka yang mencari status di sini. Ya Kau buka jalan buat mereka ya Tuhan, Kau menyertai mereka, Kau bimbing mereka datang ke sini. Ada maksud Tuhan, dan mereka yang mencari pekerjaan ya Tuhan, biar Engkau sendiri menemukan pekerjaan buat mereka yang sesuai dengan skill mereka, atau they can provide their own ya Tuhan. Demikian juga menyerahkan pemilu yang ada di Indonesia yang sudah berlalu, tapi menyerahkan juga ya Tuhan, biarlah tidak ada kecurangan ataupun huru hara ya Tuhan dari hasil pemilu nanti. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami percaya Engkau memilih siapapun presidennya ya Tuhan, Engkau ada maksud Tuhan, karena pemimpin negara Engkau yang memilih mereka. Menyerahkan ya Tuhan, biarlah mereka punya hati untuk Indonesia, untuk kemakmuran rakyat, memikirkan rakyat bukan memikirkan diri sendiri. Kami juga menyerahkan negara kami Indonesia yang kita tinggal di US ini ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami ya Tuhan privilege untuk berada di sini. Bila setiap kali ya Tuhan menggunakan privilege ini untuk kemuliaan nama Tuhan.
Demikian juga pemilu di Amerika yang akan sebentar lagi bulan Maret ini, dan juga di bulan November nanti. Tuhan, oh Tuhan, kami menyerahkan negara ini ke dalam tangan-Mu. Siapapun pemimpinnya ya Tuhan, biarlah mereka boleh membawa kembali kepada Engkau. In God we trust. Ya Tuhan, terima kasih atas semua doa-doa ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Dan tidak lupa ya Tuhan, mendoakan pengurus Maranatha. Biar Engkau sendiri menyertai setiap mereka ya Tuhan. Kau beri hikmat, akal budi dalam mengelola keuangan atau hari Minggu worship dan semua acara kebaktian, dan juga memimpin Maranatha ini ya Tuhan. Biar Kau sendiri beri hikmat dan semuanya ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum memberikan persembahan, saya akan membacakan sebuah ayat, yaitu Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. kasih ya Tuhan, kami sudah bisa beribadah selama seminggu ini. Kau berkati juga kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini harum di hadapan-Mu. Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Biarlah orang yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, Kau berkati mereka juga ya Tuhan. Dan persembahan kami ini dapat dikelola oleh pengurus untuk demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat siang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersyukur, baru saja kita boleh memuji nama Tuhan, dan
terlebih mendengar firman Tuhan yang terus mengajarkan kita. Terus kita boleh mengikuti apa kehendak Tuhan, bukan mau kita saja. Dan kita sucikan hati dan pikiran kita untuk supaya Roh Kudus menguasai hidup kita dan memimpin kita hari lepas hari. Untuk minggu depan, Pendeta Semi Amos yang akan membawakan firman, dan seperti biasa minggu ke-3 besok persekutuan doa tiap hari Jumat melalui Zoom jam 8 sampai 9. Nah, hari ini apa ada yang baru ya? Saya sudah lihat tapi saya lupa namanya. Yang di rumah ini. Enggak. Hana. Iya, iya. Ada lagi mungkin beberapa hal yang perlu diumumkan. Ya, kalau tidak, mari kita nyanyikan Maranatha. Dan itu pemilunya sudah selesai di Indonesia. Prabowo. Mari kita tundukkan berdoa. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Kristus datanglah, hari itu, hari yang termulia. Haleluya, haleluya, Tuhan datang, dan kemuliaan-Nya bersama para berusan, mengucapkan raja, segala suku bangsa bangsa, nyanyi sembah sang raja, ya Yesus Maranatha datanglah. Haleluya, haleluya, Tuhan datang, dalam kemuliaan-Nya bersama para berusan, sempurnakan raja, segala suku kaum dan bahasa, nyanyi sembah sang raja, ya Yesus Maranatha datanglah. Ya Yesus Maranatha datanglah. Ya Yesus Maranatha datanglah. Mari saudara kita lanjutkan ibadah kita ini dalam hidup kita sehari-hari dengan tetap mengasihi Tuhan dan berjalan bersama Tuhan dalam keyakinan bahwa Dia memberkati kita semua. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu limpahan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, tersenyum kepadamu, dan memberimu shalom, damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan bersatu dulu sejenak. Ada Debbie.
Terbalik ya, yang gede kanan ya. Gini. Ini kan bass.